Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMK Lab School Fiqh UMJ, khususnya Ananda kelas 7. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Ismubah materi Al-Quran. Kemarin kita telah melaksanakan ujian tengah semester. Nah, teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan jerih payah kalian dalam belajar. Nah, kali ini kita belajar kembali di materi bab kedua. Kembali lagi ke materi Al-Quran yang temanya adalah keteraturan alam sebagai bukti kekuasaan Allah. Untuk agar pembelajaran ini bisa kita pahami lebih detail, teman-teman boleh membuka buku Al-Quran bab 2 di halaman 25. Oke, kita lanjut aja materinya. Sebelum kita awali tentang tujuan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa kelas 7 mengetahui bacaan surat Asy-Syams, keterkaitan dengan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah, mutiara hadisnya adalah, kita baca bersama-sama. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Nah, artinya adalah sayangilah yang ada di bumi, niscaya semua yang ada di langit menyayangimu. Inilah mutiara hadisnya. Jadi apapun yang kita perbuat di muka bumi ini akan berdampak baik kepada diri kita. Jika kita menyayangi di bumi, niscaya semua penghuni langit akan menyayangi kita. Jadi kita harus menjaga dan keteraturan alam ini tetap terjaga sebagai apa? Sebagai manusia yang diemban tugas untuk menjaga ciptaan Allah. Nah, selanjutnya ayat tentang keteraturan alam semesta itu dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syams. Apa teman-teman? Quran surat Asy-Syams. Nah, teman-teman boleh membuka buku halaman 31. Kita baca bersama-sama. Baik yang ada di rumah, dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Teman-teman baca dan ulang-ulang. Shadaqallahul azim. Cukup sampai ayat 15. Nah, Quran surah Asy-Syams yang kita pelajari adalah ayat 1 sampai ayat 15. Apa arti Asy-Syams? Syam itu demi matahari. Syam itu artinya matahari.
Jadi arti per ayat ya. Kak Arzal akan mengartikan arti per ayat. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, apa artinya? Dan bulan apabila mengiringinya. Dan yang ayat ketiga, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Dan yang ayat keempat, walaili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Dan ayat terakhir, ayat 5 yang Kazal baca, wassamai wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Teman-teman, tolong buka buku halaman 34, dibaca maknanya ayat 1 sampai ayat 15. Ya, ayat 1 sampai ayat 15. Karena waktu Kazal terbatas untuk membacakan ayat 1 sampai 15. Nah, selanjutnya kita mempelajari hukum tajwid. Nah, hukum tajwid di sini yang kita pelajari adalah idgham bi gunnah. Apa makna idgham bi gunnah? Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, sedangkan gunnah artinya mendengung. Menurut istilah hukum, idgham bi gunnah artinya jika terdapat nusukun pada atain, kosratain, dan domatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka didengungkan atau meleburkan dengan dengung. Ingat, huruf idgham bi gunnah ada 4. Salah satunya adalah ya, nun, mim, dan waw. Ada 4. Nah, teman-teman bisa langsung melihat contohnya. Contoh yang pertama, wujuhu yawma idzin. Ini ada domatain bertemu dengan ya. Pak teman-teman, domatain bertemu dengan ya. Nah, selanjutnya quwwatin wala nasir. Nah, ini ada qasratain bertemu dengan huruf waw. Itu disebut dengan idgham bi gunnah. Selanjutnya ada ayyatuba. Ada nun sukun bertemu dengan ya. Nih, ada nun sukun bertemu dengan ya. Mana ya ini? Ini ya-nya. Disebut idgham bi gunnah. Dan contoh terakhir, ada nun sukun bertemu dengan ya, disebut dengan idgham bi gunnah. Jadi huruf idgham bi gunnah ada berapa teman-teman kelas 7? Ada 4. Pelajari dan cari hukum idgham bi gunnah di surat Asy-Syam ayat 1 sampai 15. Oke. Jadi intisari Quran surat Asy-Syam. Nah, yang pertama kita bisa lihat Allah menjelaskan bahwa surat ini diawali dengan sumpah, ya, dengan menyebut fenomena-fenomena alam agar manusia mau merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengawali dengan bersumpah atas nama matahari. Nah, karena matahari adalah sumber kehidupan. Karena kalau tidak ada matahari, maka dunia akan menjadi gelap dan sinar paginya dapat menyehatkan badan karena kehangatannya. Jadi fungsi matahari itu sangat besar untuk keteraturan alam semesta. Nah, ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya buktinya adalah kita bisa lihat di buku halaman 37. Buktinya adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, dalam ayat ini disebut waktu duha ya, yaitu sejak matahari mulai berangsur panas sampai matahari di pertengahan langit, walau disebut waktu duha yaitu, nah, Syekh Muhammad Abdu dalam tafsir Juz Ammanya mengatakan bahwa matahari itu dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Agar apa? Agar kita bisa mengetik hikmahnya, mengambil petunjuknya, bahwa ciptaan alam semesta itu sangat luas, di mana engkau dapat menghirup udara, melihat cahaya, melihat sesuatu yang indah di muka bumi ini, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan, melihat perkembangan hewan, bahkan kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Itu termasuk ilmu. Karena apa? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, bisa nggak kita melihat?
Begitu juga kalau sudah matahari berlalu, maka datanglah malam, berganti menjadikan sesuatu yang indah. Nah, dengan suasana malam kita bisa merasakan istirahat. Setelah ada suasana malam, ada suasana siang, menjadikan manusia dapat melakukan segala aktivitas. Nah, ini teraturnya alam semesta. Bersamaan dengan tema kita, keteraturan alam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat gambar ini, semua teratur, semua sesuai dengan apa yang Allah hendaki. Allah menciptakan semua ada bentuknya dan ada suatu manfaatnya jika kita pelajari. Nah, jadi teman-teman pelajari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 15 tentang keteraturan alam semesta. Nah, teman-teman, penutup dari Kak Rizal, semoga pembelajaran bab 2 tentang Al-Quran hadis bermanfaat dan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Akhir dari Kak Rizal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.